Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, tidak terasa ya sudah H-2 lagi untuk nyetadion kembali di GBLA berhadapan dengan Persis Solo di ajang Super League teman-teman, hari Senin ya, jangan lupa jam 7 malam. Jadi ada pergeseran jam, asalnya 15.30 menjadi jam 7 malam. Nah ini memang persiapan hari ini sudah akan rampung katanya untuk pemantapan skema bermain. Jadi mudah-mudahan semuanya lancar, tidak ada pemain yang sakit lagi kecuali Tom Haye gitu ya, yang memang ya kemarin sedang demam. Ya kita doakan segera sembuh teman-teman, karena menjadi satu harapan teman-teman yang nyetadion ingin melihat aksi langsung umpan-umpan magic dari Tom Haye ini ya teman-teman. Jadi ya kita doakan seluruh pemain Persib yang sedang sakit atau yang sedang pemulihan dari cederanya segera pulih kembali, termasuk Rezaldi, Hehanusa gitu ya, atau Bule yang memang sekarang sedang digeber untuk penyembuhannya teman-teman. Nah ini yang mana ya sudah 6.000 tiket katanya tuh manajemen Persib sudah mulai terbuka. Sekarang sudah 6.000 tiket yang sudah dibeli. Mudah-mudahan ya makin hari makin bertambah lagi untuk Bobotoh yang ingin menyaksikan laga kandang Persib Bandung menghadapi Persis Solo, karena setelah besok agak lama lagi nih untuk laga kandang Persib Bandung yang nanti ada lagi di bulan November teman-teman gitu ya. Jadi mangga dimanfaatkan, tiketnya masih tersedia di Persib Apps dan harga yang paling murah adalah 100.000. Nah dari 6.000 penonton yang sudah di-share oleh manajemen, termasuk ada saya di situ, insya Allah hari Senin kita nyetadion ya teman-teman. Nah ini juga ada informasi untuk mandatori atau yang harus saya sampaikan, bahwa mulai hari ini teman-teman tanggal 25 Oktober 2025 mulai jam 12 siang sampai jam 5 sore sudah akan ada launching Jajab. Jajab itu merupakan satu program baru dari Persib Bandung, yaitu bikin mobil sendiri bandros gitu ya, namanya Jajab, Jalan-Jalan Persib. Nah ini memang tidak kayak bandros umumnya gitu yang bisa ya pilihan rutenya sudah ada. Nah ini ada rute tersendiri untuk Jajab ini. Jadi Persib Bandung hanya menjual tiketnya di Graha gitu ya, atau di Jalan Sulanjana. Nah ini teman-teman bisa membeli dengan harga 25.000 setiap hari mulai hari ini. Tapi kalau khusus hari ini karena ada launching, itu dibukanya jam 12 siang gitu ya. Tapi mulai besok dan seterusnya dibuka mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore gitu teman-teman. Jadi nanti dari rutenya adalah dari Graha Persib ini itu akan memutar ke Balai Kota Bandung, lalu juga nanti akan ke Sidolik, lalu ke Siliwangi, lalu juga nanti ada tempat bersejarah yang lainnya, lalu ke Gedung Sate, kembali ke Graha. Ya lumayan lah, dengan perjalanan kurang lebih 1,5 jam gitu ya, sampai ya 2 jam kurang lah teman-teman. Lumayan, dengan ongkos 25.000 kita sudah bisa jalan-jalan di Bandung gitu ya. Jadi ya pengalaman unik lah. Insya Allah nanti juga kalau udah rada enakeun mah saya juga mau nyoba Jajab gitu ya, jalan-jalan Persib ini teman-teman, itu mangga. Nah ini karena berhubung weekend, hari Sabtu juga gitu ya, kita masih ada satu informasi mengenai Asia teman-teman, atau ya tingkatan Asia ini, karena sesuatu yang spesial bukan hanya untuk Persib Bandung saja, tapi untuk warga sepak bola Indonesia. Bahkan PSSI dan operator liga pun harus berterima kasih sebetulnya kepada Persib Bandung, yang mana ya saat ini sudah menggendong nama negara gitu ya bermain di kompetisi Asia. Dan hasilnya alhamdulillah tahun ini teman-teman Persib Bandung bisa membawa level liga atau nilai koefisien dari Liga Indonesia ini naik gitu ya. Jadi Indonesia ini liganya bisa dibilang naik dan cukup bagus. Jadi untuk secara
secara sederhananya saya coba bikin satu istilah saja, jadi biar teman-teman juga lebih paham gitu ya. Kalau memang bahasa-bahasa yang riweuh agak kumaha gitu ya. Namun kita coba sederhanakan saja karena di sini juga banyak bobotoh kolot yang memang pengennya yang simpel-simpel aja. Ada boboko, ada juga bobotoh muda dan bobotoh remaja gitu ya. Jadi mangga disimak, informasi ini menarik dan juga menjadi tambahan informasi yang teman-teman bisa diskusikan dengan teman-teman yang lainnya nanti gitu ya. Baik, teman-teman, yang pertama untuk kompetisi AFC ini atau Arabian Football Comedy atau bukan itu ya, AFC-nya beda, itu mah sudah ya kalau timnas mungkin AFC-nya itu, tapi kalau untuk secara keseluruhan ini ASEAN Football Confederation AFC ini untuk memudahkan klub-klub yang ada di negara-negara Asia gitu ya, khususnya ada 28 klub teman-teman, ada dibagi dua gitu ya, dari AFC ini membagi dua, ada Asia Barat dan Asia Timur. Nah kebetulan kalau Asia Barat itu banyaknya klub-klub di Jazirah Arab teman-teman gitu ya. Nah Asia Timur ini dari mulai Jepang, Korea sampai dengan Indonesia adanya di Asia Timur. Kalau memang untuk digabungkan ini kan terlalu besar gitu ya klubnya dan terlalu banyak, makanya dibagi dua, dibagi tiga kompetisi. Jadi kompetisi pertama, kompetisi kasta kedua, dan kompetisi kasta ketiga. Jadi mangga siapapun yang punya nilai koefisien tinggi ya bisa berada di kompetisi pertama gitu ya. Jadi ACL Elite, ACL 2 dan ACGL atau AFC Challenge League. Nah ini Persib Bandung sebelum memulai ACL 2 musim ini gitu ya berada ya setidaknya masih punya jatah yang agak di bawah teman-teman di ACL 2 ini, itu pun harus melalui kualifikasi gitu ya, dan juga ya Dewa United masuk di ACGL. Nah dengan saat ini posisi Persib menang kemarin gitu ya, menang dan draw gitu, dan sekarang posisi pertama ini menambah nilai dan secara keseluruhan sederhananya secara 28 tim ini baik digabungkan Asia Barat dan Asia Timur, Persib Bandung berhasil menjadi peringkat ke-21 mengalahkan Tajikistan dan juga Kuwait gitu ya. Nah, apa yang diperoleh dari keuntungan posisi ke-21 itu secara umum gitu ya. Namun kalau secara di regional Asia Timur, Persib Bandung berada di posisi ke-10. Nah, semakin naik untuk poinnya itu semakin banyak untuk klub yang bisa dimasukkan ke dalam kompetisi yang sedang diikuti teman-teman. Jadi Persib Bandung kalau mau kan sekarang ada di kasta kedua ya, ACL 2. Nah bagaimana caranya masuk ke ACL Elite atau kasta pertamanya? Kalau secara hitungan sekarang ada di posisi 21, Persib Bandung harus bisa merangsek ke posisi 12 minimal, menggeser Yordania yang saat ini teman-teman. Jadi ya Persib Bandung mau nggak mau, kalau secara universal saat ini dari 28 klub di AFC ya Persib Bandung urutan 21, makanya masih ada di ACL 2. Kalau mau masuk ke kasta pertama ya minimal harus ada di peringkat 12. Jadi ya 8-9 tim harus dilewatin lagi nih Persib Bandung. Makanya insya Allah kalau sekarang lolos dari fase grup gitu ya, lolos sampai ke final juara, insya Allah musim depan mungkin kita akan bermain di kasta pertama gitu ya, atau ACL Elite. Nah ini kalau misalkan secara Asia Timurnya Persib Bandung kan ada di posisi 10 gitu. Nah posisi 10 ini kalau mau masuk di posisi ACL Elite ini itu harus ada di posisi 6 minimal. Nah karena ya mau tidak mau gitu ya, untuk negara tetangga kita masih agak kuat. Thailand kan mengirimkan Buriram United untuk main di ACL Elite, dan juga Malaysia punya JDT. Nah minimal harus setara dengan liga-liga mereka gitu teman-teman. Jadi ya kita juga punya tumpuan, bukan hanya Persib Bandung saja, tapi besok mulai ada Dewa United yang akan bermain di ACGL. Jadi nanti poin Persib dan poin Dewa United di kompetisi Asia ini akan digabung. Mudah-mudahan ya Dewa juga bermain bagus gitu ya, tidak disamakan dengan di Superliga. Superliga sekarang aduh ampun di luar dugaan gitu ya Dewa United, tapi ya mudah-mudahan di Asia mah berprestasi
karena biar ngedongkrak nilai koefisien klub-klub Liga Indonesia, teman-teman. Jadi artinya apa? Dengan posisi saat ini di tahun 2007-2028 klub Indonesia bisa mengirimkan 2, teman-teman, dengan kondisi saat ini ya. Persib menang kemarin menghadapi Selangor dan sekarang berada di posisi 21 dari 28 tim AFC ini. Persib Bandung berhak gitu ya, untuk tim Indonesia berhak mengirimkan 2 wakil di ACL 2, teman-teman. Jadi tidak ada kasta ketiga lagi, semuanya masuk di kasta kedua. Jadi ACL 2 ini 1 lolos langsung, 1 harus kualifikasi. Alhamdulillah gitu, teman-teman. Jadi ya kalau Persib besok menang lagi gitu ya sampai lolos dari fase grup, mudah-mudahan poinnya naik lagi ya, siapa tahu 2027 ada yang masuk main di level kasta pertama di ACL Elite-nya gitu ya, teman-teman. Nah inilah yang mana federasi kita juga harus mendukung yang tidak banyak membenci ya, teman-teman. Karena sejauh ini saya pikir masih banyak yang tidak suka atau harus klub mereka mungkin ya yang main di level Asia, ya itu juga ditentukan dengan prestasi. Makanya ayo buat tim-tim tetangga berprestasi lah gitu ya. Jadi jangan membuli karena Persib main di Asia itu tidak disukai. Nah jangan gitulah, justru kita membawa nama baik ya Indonesia juga gitu ya, buat ya mungkin musim depan atau kapan tim-tim yang kalian bangga-banggakan mungkin juara Superliga dan otomatis masuk di ACL 2. Nah ini juga kan siapa yang mengira gitu ya. Jadi Persib memulai hal itu, teman-teman. Jadi sekali lagi federasi juga harus menolong. Makanya kemarin kan kita minta undur jadwal ini itu segala macam, karena untuk yang menjaga nama baik ini jangan dibully gitu. Jadi ya itulah. Sekali lagi ya teman-teman, mungkin harus ada pemahaman seperti ini. Kita juga harus tidak bosan-bosan ngasih satu informasi yang memang teman-teman harus tahu apa sih fungsinya dari bermain di level Asia ini. Bukan hanya suka atau tidak karena bukan tim yang dia banggakan yang main di Asia ya, jangan gitu ya. Kalau di Asia mah semuanya juga harus saling mendukung, teman-teman. Bahkan untuk support dari akun official tim Liga 1 yang lain juga kemarin pada saat Persib menang kan mengucapkan gitu ya, kecuali ya nggak tahu yang hijau ngucapin juga nggak, atau masih mau ngasih tutorial apa lagi nih ke Persib Bandung gitu ya. Kalau tutorial tendangan penalti mah sudah dilaksanakan dan alhamdulillah berhasil semua gitu ya. Sekarang Andrew Jung sudah menjadi eksekutor penalti yang memang belum pernah gagal, teman-teman, semenjak dikasih tutorialnya gitu ya. Jadi ya sekali lagi mudah-mudahan semua elemen sepak bola Indonesia baik dari supporternya, klub dan federasi hingga operator liganya juga mendukung tim-tim yang sedang tampil di Asia, teman-teman. Mudah-mudahan gitu ya. Persib Bandung di tanggal 6 November nanti kita akan away lagi di ACL 2 menghadapi Selangor, yang mana kalau menang lagi wah ini alhamdulillah, kita mudah-mudahan bisa mepet klub-klub yang di atas lagi. Jadi 2 tahun lagi klub Indonesia bisa main di ACL Elite atau kasta pertamanya di AFC gitu ya, teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotos semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotos, salam dunia.